Auto hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Pak ya. Sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di kelas atau supervisi di kelas ya. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bapak dan supaya Bapak lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Itu ya Pak. Untuk berikutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira nanti dalam pembelajaran Bapak apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Baik, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, tujuan pembelajaran saya ada dua. Yang pertama adalah melalui tayangan slide, peserta didik dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan melalui slide tadi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat membuat desain rantai makanan pada ekosistem dengan benar. Seperti itu Pak. Baik, berarti ada dua Pak ya yang ingin Bapak capai pada pembelajaran ini. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan atau bagian dari pembelajaran yang ingin Bapak saya observasi? Baik, untuk yang saya kembangkan dalam observasi ini ada dua, pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, pengetahuan itu adalah nanti anak-anak dapat mengetahui atau mengenal rantai makanan dengan benar. Yang kedua, keterampilan, anak-anak nanti dapat membuat desain rantai makanan pada ekosistem dengan benar. Baik Pak, untuk selanjutnya saya ingin mengetahui Pak, bagaimana rencana pembelajaran yang akan Bapak pakai di kelas. Mungkin Bapak bisa menjelaskan dari segi strateginya, metode atau model pembelajarannya. Silakan. Baik, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran nanti adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan murid Pak. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL. Untuk metode yang saya akan gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Seperti itu. Baik Pak, berarti pendekatan yang akan Bapak gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional serta menggunakan metode pembelajaran problem based learning, kemudian metode diskusi kelompok dan tanya jawab dan juga penugasan ya Pak. Ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak pakai atau Bapak butuhkan pada pembelajaran kelas nanti? Karena saya menggunakan flash atau PowerPoint, jadi saya menggunakan laptop, LCD dan juga nanti untuk bacaan kelompok juga LKPD. Baik Pak, kira-kira kapan rencana Bapak ini mau saya observasi pembelajarannya ini Pak? Nanti hari Rabu Pak, di jam ke-3 dan ke-4. Baik Pak, kalau begitu nanti di hari Rabu kelas 4 jam ke-3 sampai jam ke-4 saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi di kelas. Kemudian saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi pembelajaran, kita akan mengadakan percakapan lagi ya Pak, percakapan pasca observasi. Nanti setelah kegiatan observasi ini. Begitu Bapak, sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait persiapan dan jalannya pembelajaran yang akan saya laksanakan nanti Pak. Itu Pak ya? Ya. Baiklah Bapak Pak Ogo, terima kasih atas waktunya ya, dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Baik, semuanya ya. Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Oke. Hari ini, hari Rabu, kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS ya. Kemarin sudah kita membahas tentang hewan-hewan. Nah, sekarang ini Pak Obor sudah menyiapkan di depan ini ada PowerPoint ya. Bentar. Masih ada kesalahan teknis. Di sini ada bacaan rantai makanan. Apa itu rantai makanan ya? Coba ini. Coba dilihat itu ada gambar apa saja? Ada ular. Terus burung apa itu kira-kira? Burung elang. Ada lagi? Tikus. Terus? Ini apa ini? Ini elang yang mati. Yang itu tanaman apa itu? Rumput atau padi ya, lebih tepatnya padi. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rantai makanan yang bertujuan melalui kegiatan pembelajaran interaktif siswa dapat mengidentifikasi tentang rantai makanan. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran interaktif siswa dapat membantu desain rantai makanan. Jadi kalian nanti setelah pelajaran ini harus bisa mengidentifikasi rantai makanan ini seperti apa ya. Rantai makanan di kebun itu ada apa saja, di hutan ada apa saja ya. Kemudian dapat membuat atau kalian mencari contohnya ya rantai makanan yang ada di sekitar kalian ya, seperti itu ya. Selanjutnya ini nanti kita akan mempelajari pengertian rantai makanan produsen, konsumen, serta dekomposer atau pengurai. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer. Kalian tadi sudah melihat gambar yang awal tadi. Ada apa saja masih ingat? Ular. Terus tikus. Padi. Terus elang. Apa sih hubungan tadi dari beberapa hewan dan tanaman tadi? Apa sih kok ada gambar seperti itu? Kenapa? Kenapa? Ada yang tahu? Enggak tahu? Putra, tahu? Enggak ada yang tahu? Ya tadi itu contoh. Ular itu makan apa? Kira-kira di hewan situ ular itu makan apa? Ayam, tikus. Yang tadi di gambar tadi. Tikus. Ya, benar. Ular itu makan tikus. Ya, berarti tikus itu dimakan ular atau ular memakan tikus. Lah tikus bisa makan ular enggak? Enggak. Lah itu adalah namanya nanti rantai makanan. Lah ular nanti juga ada yang memakannya. Apa yang memakan ular tadi kalau di gambar tadi? Elang, betul. Elang itu biasanya nyari di sawah-sawah itu nyari ular, ya. Ya. Kalau kira-kira yang padi tadi dimakan siapa? Padi tadi yang ada tikus.
dinamakan produsen ya. Ya dari kecil benar ya. Dia melalui fotosintesis itu tanaman-tanaman ya. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya apa itu konsumen? Konsumen adalah makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan. Ya, konsumen itu adalah yang memakan lagi. Contoh yang memakan padi tadi apa? Tikus. Nah, tikus itu adalah konsumen. Konsumen nanti ada konsumen primer, konsumen sekunder, konsumen tersier. Ya, ada 3. Tuh, jadi hewan-hewan itu termasuk konsumen. Kalau tanaman itu termasuk produsen. Ya. Konsumen primer, pemakan produsen tumbuhan biasanya disebut dengan konsumen herbivora. Tadi yang makan tanaman itu apa? Tikus. Tikus itu makan tanaman. Yang kedua konsumen sekunder, pemakan konsumen pertama. Ya tadi yang makan tikus itu apa? Ular. Ular itu nanti dinamakan konsumen sekunder. Ya biasanya konsumen sekunder itu adalah pemakan daging atau karnivora atau juga bisa omnivora ya. Jadi yang konsumen sekunder itu biasanya karnivora atau pemakan daging. Selanjutnya lah ini tadi produsen. Apa produsennya itu? Ada tulisannya produsen punya apa ini? Padi. Terus ada konsumen 1 atau konsumen primer? Tikus. Konsumen 2 atau konsumen sekunder? Ular. Konsumen 3 atau konsumen tersier? Decomposer atau pengurai nanti? Ular mati. Ini ada hewan hidup yang kecil kan bisa dilihat ya. Bisa nanti bakteri atau ulat-ulat ya seperti itu. Contoh baik ini di ekosistem laut. Nah tadi di sawah ya. Sekarang coba di laut ini ada fitoplankton. Fitoplankton itu adalah tumbuhan yang kecil-kecil di laut. Nggak kelihatan sama zooplankton ini juga. Ini hewan yang kecil. Nggak bisa dilihat ya. Kalau kalian lihat SpongeBob, kalian pernah tahu yang plankton itu? Pernah lihat SpongeBob belum? Sudah. Yang jadi plankton itu tahu? Nah, seperti itu plankton itu kecil ya. Kemudian plankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan besar. Ikan besar dimakan paus. Nah, paus nanti mati sendiri kemudian dimakan oleh murai, kemudian dimakan lagi oleh fitoplankton lagi ya, jadi fitoplankton lagi ya. Seperti itu. Ini adalah yang dinamakan apa tadi judulnya? Rantai makanan. Ya, itu tadi rantai makanan ya. Ini ada wis, coba. Coba ini. Perhatikan rantai berikut ada tumbuhan, tikus, ular, burung elang. Berdasarkan rantai makanan di atas, tikus berperan sebagai tikus sebagai apa? Ayo tadi setelah padi kan tikus. Nah tikus konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 atau konsumen 1 karena dia memakan tanaman. Yang memakan tanaman semuanya itu dinamakan konsumen 1 ya, betul. Ada yang tanyakan? Ya. Setelah ini saya akan bagi kelompok. Nanti sudah kelompoknya nomor 1 Tasya sama Yahya dan kelompok 2 Ahmad sama Putra ya. Ini akan saya bagi lembar kerja, nanti diisi hewan apa, memakan apa dan dimakan oleh siapa ya. Hewan atau tumbuhan nanti
ya di alam sekitar kita. Di alam sekitar kita itu prosesnya adalah yang kuat memakan yang lemah. Dadah. Ya kalau gitu pelajaran saya hari ini, sebelum pelajaran kita berdoa semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Waalaikumsalam. Bagaimana perasaannya tadi setelah observasi Pak? Alhamdulillah baik dan Iya, alhamdulillah. Ya, semoga pembelajarannya kita adalah belajar yang terbaik untuk murid kita ya. Pak Obor, terkait pertemuan kita kali ini seperti yang kita jadwalkan sebelumnya, yaitu percakapan pasca observasi atau pembelajaran Bapak kelas. Oke? Ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Mohon jawab dengan subjektif ini. Untuk yang pertama, perasaannya bagaimana setelah pada saat diobservasi? Sedikit grogi Pak, gimana? Ya ada rasa grogi dan kan Mungkin karena ada yang iya karena ada yang mengamati seperti itu. sejauh mana rencana dengan realisasi pembelajaran yang Bapak berikan? Kalau Bapak boleh mengilustrasikan, boleh diilustrasikan dari angka 1 sampai 10. Monggo. Saya tadi tentang pembelajaran tadi Pak. Iya. Tadi mungkin masih kalau saya lihat masih 5 Pak. Yang pertama itu karena ada kendala, beberapa anak itu belum bisa baca, jadi agak sulit untuk menjelaskan tulisan di bawah tadi. Jadi nanti mungkin untuk lain kali saya akan mendalaminya lagi lewat acara tatap muka saja. Oke. Bagus sekali Mas. Tadi juga ada kendala seperti LCD proyektor yang kurang besar. Oh, iya. Nantinya. Ya, itu juga kekurangan dari Siapa? fasilitas di sekolah. Nah, Bapak dengan kalau Bapak menemui hal semacam itu, mungkin rencana ke depan dari kendala-kendala itu apa yang Bapak lakukan? Mungkin saya akan mempersiapkannya lebih baik Pak untuk mengecek LCD contohnya itu lagi karena tadi dadakan belum sempat cek. Baik Pak, ini juga sudah saya catat untuk strateginya sudah memenuhi semuanya dan semoga itu bermanfaat. Saya ucapkan selamat Pak. Nanti semoga kita terus bisa mengembangkan pembelajaran kita, mengembangkan kemampuan pembelajaran kita untuk murid, untuk anak didik kita. Oke. Terima kasih Pak Obor atas waktunya.